Di lain sisi, Fuad tengah mencari-cari di mana flash disknya. Pikirannya begitu gusar dan kacau saat ini. Bagaimana tidak, jika itu hilang, sudah dipastikan ada seseorang yang menemukannya. Bukan hanya itu saja, bisa saja orang itu sekarang sudah melihat rekaman videonya dan akan melaporkan ke polisi. Bagaimana ini? Aku tidak mau masuk penjara hanya karena wanita licik itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ayo Fuad, kamu harus berpikir bagaimana caranya untuk menemukan kembali flash disk itu. Gumam Fuad sendiri dalam rumahnya di saat masih sibuk dengan pikirannya. Seketika tiba-tiba ponselnya berbunyi. Merasa begitu penasaran, ia mengambil benda pipi tersebut dan melihat nama siapa yang tertera di layar. Sontak Fuad langsung terbelalak. Mulutnya terasa begitu keluh, tak mampu untuk berbicara. Hampir 5 menit Fuad masih bergeming tanpa berniat mengangkat panggilan tersebut. Kembali ponselnya terus saja berbunyi sampai membuat pria itu tersadar dan memutuskan untuk menerimanya. Halo, tapi oke, aku akan segera ke sana. Tapi tolong jangan membawa ini ke jalur hukum. Tanpa mempedulikan Fuad yang terus memohon, pihak seberang langsung memutus kontak secara tiba-tiba. Keringat dingin tiba-tiba bergejolak, meronta ingin keluar. Ia tidak menyangka jika ini semua akan terjadi tanpa dirinya inginkan. Semoga saja dia bisa memaafkan ini semua, batin Fuad dengan wajah penuh harap. Tak ingin menunda waktu lebih lama lagi, Fuad bergegas mengambil kunci mobil yang berada di meja ruang tamu dan langsung menuju ke arah garasi. Pria itu melajukan mobil dengan kecepatan sedang menuju ke arah tempat yang si penelpon tadi kirim. Di tengah perjalanan, Fuad hanya terdiam, seraya terus berharap apa yang tidak ia inginkan itu tidak terjadi. Mobil putih itu tepat berhenti di sebuah rumah yang sangat tua dan benar-benar tak layak ditinggali. Ya, Fuad mengedarkan pandangan, mencari-cari keberadaan seseorang yang menelponnya tadi. Seketika pandangannya berhenti saat melihat orang tersebut tengah berdiri dengan posisi membelakangi dirinya. "Maaf, sudah membuat Anda menunggu lama," ujar Fuad seraya berjalan mendekat ke arah sosok tersebut. Setelah merasa tepat berdiri di belakangnya, orang tersebut membalikan tubuhnya dan sekarang berhadapan dengan Fuad. Lelaki itu tersenyum miring seraya melipat kedua tangan di depan dada. Sedangkan Fuad, pria itu menelan salivanya saat melihat tatapan tajam yang ditunjukkan oleh orang di hadapannya ini. Reyhan, aku mohon, jangan laporkan aku ke polisi. Aku benar-benar di tengah kebingungan saat itu. Di satu sisi, Rani terus mengancam menghancurkan perusahaanku jika tidak bersedia
menuruti permintaannya. Aku mohon, Rey, pinta Fuad, dan langsung berjongkok untuk memeluk lutut Raihan. Ya, lelaki itu adalah Raihan. Ia sengaja mengajak Fuad bertemu di rumah tua ini dengan tujuan agar tak ada orang yang tahu apa yang akan dirinya lakukan sekarang. Ia meminta bertemu dengan salah satu orang yang pernah berinvestasi dengannya dulu untuk membicarakan hal yang penting. Bangun, Ad. Aku memintamu datang ke sini bukan untuk melihat kamu bersujud di hadapanku. Berdiri, Tita Raihan, seraya memegang kedua bahu Fuad dan membantunya berdiri. Fuad berdiri sembari menatap Raihan yang sudah tidak lagi memperlihatkan tatapan tajamnya. Lelaki dengan kaos santai itu berjalan maju melewati Fuad, kemudian berhenti dan mengatakan tujuannya, meminta dia datang ke sini. Aku tidak akan melaporkanmu dengan laporan penipuan berencana. Akan tetapi, aku bukanlah orang sejahat itu, Ad. Kita sudah cukup lama kerjasama, dan dengan secara tiba-tiba kamu membatalkan investasinya dan menarik kembali uangmu. Apa kamu tahu bagaimana keadaan perusahaanku? Diambang kehancuran, Ad. Di saat seperti itu, tiba-tiba Rani datang dan menawarkan kerjasama untuk membantu perusahaanku dengan satu syarat. Kamu pikir aku tidak bingung mendapatkan situasi seperti itu? Berdiri di tengah-tengah kebingungan. Sedangkan kalian tanpa memikirkan apa yang terjadi kepada perusahaanku itu. Jika sangat aneh, Rani tiba-tiba datang dan mengajukan syarat yang sudah dipastikan tidak masuk akal. Apakah kalian gak mikir jika aku sudah punya istri dan juga anak, justru Rani memintaku untuk menikahinya, dan lebih bodohnya, aku menyetujuinya. Lebih murah lagi, kalian melakukan perbuatan zina. Raihan berbalik menghadap ke arah Fuad yang sedari tadi diam dan mendengarkan semua yang diucapkan oleh lelaki itu. Suami Nisa itu tersenyum renyah dan kembali melanjutkan ucapannya yang belum sepenuhnya selesai. Aku terpaksa menerima persyaratan dari Rani hanya agar perusahaanku kembali baik-baik saja. Tapi ternyata pilihanku itu salah besar. Kamu tahu, Ad, aku harus rela bersikap kasar dan acuh kepada istriku sendiri selama seminggu ini. Jika kamu ada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Seperti ini, bukan? Raihan menghela napas kembali. Sudah, lupakan semua itu. Yang menjadi tujuanku sekarang hanya satu. Bantu aku kembali, Ad. Tolong, jangan batalkan kerjasama kita. Dan sebagai gantinya, aku tak akan melaporkanmu ke pihak berwajib. Aku tahu, orang lain pasti akan menolak ini dan mencari-cari cara untuk mengambil bukti itu. Tapi aku begitu yakin denganmu, Ad. Jika kamu tidak sama seperti mereka di luaran sana,
Pikirkan baik-baik ini. Aku pergi, ujar Raihan, seraya melangkahkan kaki, meninggalkan tempat tersebut. Satu panggilan membuat ia mau tak mau memberhentikan langkahnya dan menoleh ke arah seseorang yang memanggil namanya. Fuad kembali mendekat ke arah Raihan dengan wajah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku terima penawaranmu, Re, karena ini yang aku mau. Sejak dulu, bahkan sampai sekarang, aku tidak punya niat sedikit pun untuk membatalkan investasinya. Namun, kejadian yang tidak aku inginkan datang tanpa diminta. Bicaralah, Re. Apapun yang kamu inginkan akan aku lakukan, sebab aku sudah menganggap kamu seperti saudaraku sendiri. Raihan berbalik dan tersenyum ke arah Fuad. Langsung ia memeluk tubuh rekan kerjasamanya itu ala pelukan laki-laki. Kini kedua insan itu sudah sepakat untuk membuat Rani jerah dan juga menjebloskannya ke dalam jeruji besi. Terima kasih sudah mau membantuku. Oh iya, Ad, Rabu nanti jangan lupa datang ke hari pernikahanku dengan Rani. Lebih tepatnya hari kehancuran dari seorang dokter Rani. Gimana? Kamu mau menyaksikannya, kan? Tanya Raihan, seraya melepaskan pelukan. Fuad diam sejenak. Ia termenung dengan perasaan takut. Ia cukup tahu dan paham mengenai bagaimana Rani itu. Dirinya benar-benar dibuat bingung jika nanti perempuan itu akan membawa namanya, dan yang nantinya akan berujung dirinya ikut terjerat. Tidak, Fuad tidak mau itu. Re, bukannya aku tidak mau, tapi aku takut jika nanti saat Rani dibawa pihak polisi, dia akan menyeret namaku juga. Apalagi Rani itu orangnya licik. Kamu tahu sendiri, bukan? Tanya Fuad ragu. Raihan tertawa kecil. Ad, kamu memang terlibat dalam rencana penipuan Rani. Tetapi kamu tidak sepenuhnya salah, sebab kamu juga yang menjadi korban. Meski aku tahu jika kamu melakukan perbuatan zina dengan Rani, aku awalnya gak percaya. Tapi itu urusan kamu sendiri. Baiknya gimana ya? Yang terpenting aku selalu dukung kamu dan gak akan menjebloskan kamu ke penjara. Percaya dan yakin denganku, Ad. Setelah mengatakan itu, Raihan menepuk pelan bahu Fuad, kemudian berbalik dan kembali melangkahkan kaki menjauh dari tempat sana. Sedangkan Fuad, pria itu masih terdiam di rumah tua itu, sembari bernapas lega. Ia benar-benar bersyukur memiliki rekan kerja seperti Raihan. Lebih tepatnya, ia sudah menganggapnya sebagai saudara. Bersambung.